pengalaman, ya, berbagi wisdom tentunya ya bagi kita semua yang terus harus bertumbuh, belajar, dan berupaya untuk jadi pribadi yang lebih baik dari waktu ke waktu. Insya Allah malam ini kita akan melanjutkan kajian sebelumnya, ya, yaitu masih terus membahas surat Al-Baqarah, khususnya ayat 110, dengan tema investasi kebaikan, investasi yang menjanjikan. Ya. Jadi sekali lagi, ini sebuah tema yang mendalam maknanya jika kita mau belajar, ya, karena memahami kebaikan dan bagaimana mengerjakan kebaikan bukanlah hal yang kemudian bisa diinterpretasikan secara sederhana, ya, walaupun kita sering mendengar ya istilah ini, kata-kata ini sering kita dengar, tetapi betapa tidak mudahnya sesungguhnya untuk kita konsisten bagaimana setiap hari berbuat baik. Ya. Bapak Ibu, sahabat-sahabat semua, saya berharap nanti pada saat Pak Kiai Adib ya nanti tengah hadir di forum ini, tolong videonya ya bagi yang tidak terkendala apapun untuk dibuka ya. Jadi kita sama-sama menyimak sebagai bagian dari learning attitude ya, sikap belajar yang baik gitu ya. Jadi sikap belajar yang baik tentu ditunjukkan dengan kesungguhan kita meluangkan waktu selama 60 menit ke depan. Kemudian ya kita fokus untuk menyimak. Dan kalau nanti dibuka sesi tanya jawab, Bapak Ibu tentu bisa bertanya hal-hal yang ingin ditanyakan yang terkait dengan tema secara langsung. Ya, jadi sekali lagi saya mengajak semua untuk jika tidak ada kendala yang sifatnya khusus ya katakanlah seperti itu, yuk mari sama-sama kita biasakan membangun learning attitude yang baik, sikap belajar yang baik dengan cara satu meluangkan waktu secara khusus dari awal hingga akhir acara, kemudian yang kedua selama kegiatan berlangsung videonya dinyalakan tetapi mikrofonnya di mute ya atau dimatikan. Dan ketika ada dibuka sesi tanya jawab, silahkan nanti untuk turut berpartisipasi ya, bertanya hal-hal yang diutamakan tentu ada korelasinya langsung dengan tema pembahasan malam ini. Tapi kalaupun tidak, nanti tentu kita berikan kesempatan ya ke Pak Kiai untuk bisa menjawabnya. Tapi tentu lebih prioritas disesuaikan dengan tema yang ada malam ini. Sudah mulai masuk ya, ada Pak Ajang, ada Pak Kiki, ya, kemudian ada Pak Samsudin dari Pangandaran, juga sudah hadir Bu Iip Saripah dari Pangandaran. Saya mau sapa Bu Iip nih. Assalamualaikum Bu Iip. Masih termute Bu? Pak Ahmad boleh dibantu mute-nya? Bisa dibuka terlebih dahulu. Karena ada yang mau ditanyakan ke Bu Iip ya. Sudah Pak, sudah ya. Assalamualaikum Bu Iip. Waalaikumsalam nih. Baru pulang dari masjid, belum ganti pakai mukena. Aduh, Masya Allah. Ya, Bu, seperti biasa diminta kesediaannya nanti untuk membacakan Quran surat Al-Baqarah ayat 110, Bu. Ya. Mana Bu? Bisa ya Bu ya? Ya, siap. Baik, Alhamdulillah. Saya mau sapa juga, ini ada Ibu Elvia, ya, Ibu Dewi Novita dari Payakumbuh, Ibu Nur Ainun, ya, dan semua yang ada Ibu Epi Syai dari Sumatera Barat juga ya ini ya. Jadi saya ucapkan selamat bergabung dan
insya Allah ya, di setiap Indonesia Mengaji, di setiap minggu malam kita ada kajian tematik bersama Pak Kiai Adib Muhammad, ya Pak Kiai Adib Muhammad. Beliau adalah Kakanwil Kementerian Agama Jawa Barat, pimpinan pondok pesantren yang Masya Allah ya, secara keilmuan luar biasa. Beliau juga founder dari Smart Method Bil Qalam. Ya, nah, tentu ketika di kajian malam minggu, ini kajian khas ya, Smart Method Bil Qalam, dan tentu kita berharap ya melalui gerakan Indonesia Mengaji ke depan, Indonesia secara bertahap tapi pasti gitu ya, dan tentu harapan kita dengan percepatan bagaimana Indonesia bisa terbebas dari buta huruf Al-Quran, dilanjutkan dengan terbebas dari buta makna Al-Quran. Karena sesungguhnya ketika umat Islam ya menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, ya Masya Allah gitu ya, potensi-potensi konflik yang mungkin terjadi bisa lebih tereduksi walaupun tidak bisa dihindari ya, karena ketika kita hidup bermasyarakat bisa jadi beda pandangan dan lain sebagainya, maka perbedaan adalah sesuatu yang wajar. Tinggal bagaimana menyikapinya secara bijak sehingga bisa hidup berbarengan ya, baik sesama muslim yang bisa jadi berbeda mazhab ya, apalagi kemudian dengan saudara-saudara kita yang non muslim ya. Jadi dengan keberagaman yang ada tentu membuat Indonesia ini indah gitu ya. Dan sebagai agama yang mayoritas, tentu agama Islam adalah rahmatan lil alamin yang bisa menaungi dan memberikan ketentraman bagi minoritas yang ada ya, minoritas yang ada. Jadi sesungguhnya ketika ajaran agama Islam dipraktekkan dengan baik, maka toleransi beragama ya, kemudian harmonisnya hubungan antar umat beragama itu insya Allah pasti tercipta gitu ya, karena memang hadirnya agama Islam ini kan agama terakhir ya, agama penutup ya, disertai dengan kitab suci Al-Quran yang menjadi kitab suci terakhir yang menyempurnakan ya. Tentu kita harus punya sebuah keyakinan, kalau mengerikan kalau kita perhatikan di sosial media ya, tanpa keimanan yang cukup bisa jadi terombang-ambing keimanan kita ya. Kalau sampai kita berpikir bahwa semua agama sama, ya tentu berbeda gitu ya. Ya kalau kita bicara mana yang paling benar dalam keyakinan kita, tentu Islam adalah agama yang paling benar, dan memeluk agama Islam mudah-mudahan menjadi jalan kebaikan bagi kita untuk bisa selamat dunia dan akhirat. Sudah tepat jam 8, ya, saya buka terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbis rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu, sahabat-sahabat semua, malam ini kita akan lanjutkan kajian tematik kita bersama Pak Kiai Adib ya, dengan lanjut membahas surat Al-Baqarah ayat 110 yang insya Allah nanti akan dibacakan oleh Bunda Iip ya, oleh Bunda Iip, dan tema kita adalah terkait dengan investasi kebaikan. Ini adalah investasi yang menjanjikan. Kita akan sama-sama buka dulu dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Mangga Bunda Iip, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة
وما تقدموا لأنفسكم من خير وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير إن الله بما تعملون بصير صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan dirikanlah salat dan bayarlah zakat, dan apa saja usaha kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, niscaya akan kamu peroleh pahalanya dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa saja yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ya, Bapak Ibu, sahabat-sahabat semua, kita masih menunggu hadirnya Pak Kiai Adib karena memang pada saat Sabtu Minggu ya, kalau bicara aktivitas beliau sangat padat. Sabtu Minggu pun ketika beliau pulang ke rumah ada aktivitas di pondok pesantren gitu ya. Jadi aktivitas kesibukan beliau sebagai seorang kepala Kementerian Agama, kemudian sebagai pimpinan pondok pesantren, dan ini luar biasa gitu ya, sehingga tentu bagi kita sangat bersyukur ya ketika ada seorang pejabat di tengah kesibukannya masih mau meluangkan waktu untuk membimbing kita bersama ya, untuk terus bertumbuh menjadi sahabat Al-Quran, memahami lebih jauh lagi makna-makna yang terkandung di dalam setiap ayat yang terkandung di dalam ayat suci Al-Quran. Bapak Ibu, sahabat-sahabat semua, alhamdulillah ya sebentar lagi akan masuk. Saya akan berikan dulu beberapa pengumuman ya. Sekali lagi, di Indonesia Mengaji saat ini ada kegiatan rutinnya ya untuk yang online. Ini adalah kajian tematik setiap minggu malam, dilanjutkan Selasa dan Kamis. Itu adalah khataman Al-Quran, kelas tahsin ya. Alhamdulillah Pak Kiai sudah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Pak Kiai. Masih di mute Pak Ahmad, mohon dibantu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam sehat semuanya. Sehat Pak Kiai. Alhamdulillah. Lama sekali nih. Wah, ini ada tampilan baru nih Kang Ahmad Kang Hidayat pakai sorban. Ini buatan istri tercinta Pak Kiai. Jadi apresiasinya harus dipakai gitu ya. Ya Pak Kiai, malam ini tema yang sangat menarik Pak Kiai ya. Jadi contoh misalnya sebelum
sebelum saya serahkan ruang yang seluas-luasnya buat Pak Kiai gitu ya, tentu di antara kita atau katakanlah saya sendiri ya sangat ingin terus berbuat baik gitu ya, karena memang pada saat berbuat baik itu ada hal yang apa ya dirasakan nyaman gitu. Ada satu kebahagiaan tersendiri pada saat kita bisa berbuat baik. Dan banyak sekali sebetulnya kebaikan yang bisa kita lakukan gitu ya. Tetapi ternyata ujiannya juga tentu tidak mudah gitu ya. Bagaimana kita bisa istiqomah dalam berbuat kebaikan ini selalu dihadapkan dengan tantangan-tantangan yang memang harus kita taklukkan gitu, yang harus kita hadapi sehingga berbuat baik menjadi satu hal yang terus bisa istiqomah. Nah, kajian malam ini tentu menjadi sangat menarik bagi kita semua gitu ya. Karena ada pedoman ya yang nanti kita akan pegang agar dalam kehidupan ini tentu seluruh aktivitas kita nanti bagaimana suatu saat nanti ketika ditimbang ya lebih banyak amal kebajikannya dibanding keburukan. Itu yang tentu kita harapkan. Pak Kiai, tanpa berlama-lama, mangga dipersilahkan. Baik, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Salam sehat semuanya, terutama kepada seluruh sahabat Indonesia Mengaji, Kang Hidayat beserta seluruh kru, juga seluruh jamaah. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan oleh Allah dalam senantiasa menjalankan ketakwaan kepada beliau, ya, dalam senantiasa menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mohon maaf minggu kemarin saya tidak bisa masuk karena di sini di Majalengka hujan besar, mati lampu gitu ya, jadi tidak bisa online gitu. Dan saya juga mohon maaf ya. Tidak bisa maksimal gitu ya beberapa hari yang lalu. Mudah-mudahan di tahun baru ini, di menapaki tahun 2022 dengan semangat yang baru, kita semuanya bisa lebih meningkatkan lagi semangat kita dalam menggali hidayah dari Al-Quran, menggali makna kandungan Al-Quran yang tidak pernah akan habis, seperti pancaran mutiara ya, di mana Al-Quran itu bisa kita lihat dari berbagai sudut pandang dan semuanya sangat indah. Dan pada malam hari ini insya Allah kita akan melanjutkan tadarus kita, yaitu surah Al-Baqarah ayat 110 ya. Surat Al-Baqarah ayat 110 ini merupakan juga kelanjutan dari ayat sebelumnya yang sudah kita pelajari ya. Dan pada malam hari ini satu ayat saja yang akan kita coba kupas, tentu dari berbagai sudut pandang yang nanti beberapa narasumber yang lain barangkali bisa menyampaikan. Dalam kesempatan ini saya akan sedikit menggali dari aspek smart method bil qalamnya ya. Ayat 110 ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa aqimus sholata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah innallaha bima ta'maluna basir. Wa aqimus sholah, dan laksanakanlah sholat atau dirikanlah sholat, wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat, wa ma tuqaddimu li anfusikum, dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, min khairin, berupa kebaikan, tajiduhu 'indallah, niscaya kamu akan mendapatkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innallaha, sesungguhnya Allah, bima ta'maluna, terhadap apa yang kalian kerjakan, basirun, sungguh maha melihat. Nah, ini masih ada rangkaian dari ayat sebelumnya, yaitu ayat-ayat 109 dan ayat sebelumnya, yaitu menjelaskan tentang bagaimana perilaku orang-orang ahlul kitab ya, atau orang-orang munafik yang
mereka menginginkan agar orang-orang mukmin itu kembali kepada kekufuran, begitu ya. Karena mereka iri, hasadam min indi anfusihim. Karena mereka iri melihat orang-orang mukmin itu menjalankan kebaikan dan sesuatu yang keberimanan itu ya. Mereka iri dan mereka selalu melakukan upaya-upaya untuk menggelincirkan orang-orang beriman dari keberimanannya ya. Dan kata kuncinya adalah menghadapi mereka yang tidak sejalan dengan kita, bahkan berusaha untuk memusuhi kita, adalah fa'fu wasfahu. Itu kemarin itu ya, di mana kita harus berbuat fa'fu dan berbuat wasfahu, yaitu kita tetap memaafkan ya, berlapang dada itu untuk bisa memberikan pemaafan kepada mereka ya. Kemudian pada ayat ini dijelaskan tentang ada dua hal yang menjadi pilar bagi kebahagiaan dunia dan akhirat ya, yaitu yang pertama adalah mendirikan sholat, sesuatu yang sangat terkait dengan hablum minallah ya, bagaimana kita terus menjalin hubungan. Sholat itu kan menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tetap teguh dalam keberimanan kita, menjalin hubungan dengan Allah, berdoa, memohon pertolongan, perlindungan, dan seterusnya, karena segala sesuatunya adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa aqimus shalah. Lalu kemudian yang kedua adalah wa atuz zakah, yaitu yang bersifat hablum minan nas. Bagaimana kita menjalin hubungan dengan sesama kita ya. Tidak hanya sekedar hubungan dengan sesama kita, bagaimana kita mengangkat mereka yang berada di bawah garis kemiskinan, yang membutuhkan uluran. Dan inilah konsep menjalankan kehidupan dalam Islam ya. Dua hal, yaitu sesuatu yang hablum minallah harus kita perkuat, kemudian hablum minan nas. Hablum minan nas yang paling harus diperhatikan adalah bagaimana kita memperhatikan orang-orang yang lemah, orang-orang yang berada di bawah garis kemiskinan, yang harus betul-betul kita angkat. Karena kalau mereka kalau konsep zakat ini betul-betul dikerjakan dengan baik, maka tidak akan ditemukan orang-orang miskin yang hidupnya terbengkalai ya, baik dari sisi pendidikan maupun. Nah, ini akan memperkuat sebenarnya struktur kehidupan sosial di tengah masyarakat kita. Kalau konsep sholat dan zakat ini betul-betul bisa kita tegakkan dengan baik, gitu ya. Wa aqimus shalah wa atuz zakah, dua hal ini. Kemudian yang menjadi tema pada muhasabah kita malam hari ini adalah ayat wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah. Di sini wa ma tuqaddimu, wawunya ini adalah waw ataf, maknya ini adalah isim mausul ya. Wa ma, dan sesuatu yang tuqaddimu kalian lakukan ya. Sesuatu yang kita kerjakan berupa kebaikan, min khairin berupa kebaikan, li anfusikum adalah untuk diri kamu sendiri. Jadi kalau kita berbuat baik, meskipun kita berbuat baiknya adalah kepada orang lain, sesungguhnya itu adalah berbuat baik untuk diri kita sendiri. Ya, makanya betul tadi yang disampaikan oleh Kang Hidayat, kalau kita memberikan sedekah, itu ya, sebelum kita mendapatkan pahala dari sedekah itu, sebenarnya hati kita sudah mendapatkan sesuatu berupa kepuasan batin, ya, berupa kepuasan batin, kejembaran jiwa, ya, keluasan jiwa, yang itu langsung dirasakan oleh kita sendiri, ya, selain dari pahalanya itu sendiri. Jadi kalau kita berbuat baik, meskipun itu berbuat baik itu kepada orang lain, maka sesungguhnya itu adalah berbuat baik yang manfaatnya adalah li anfusikum, untuk diri kalian sendiri, ya. Maka tajiduhu 'indallah, ya, maka kamu akan mendapatkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Inilah yang disebut dengan investasi tadi. Investasi yang sangat menjanjikan, yaitu adalah investasi kebaikan yang sudah barang tentu pasti kita akan menuai hasilnya yang berlimpah luas. Ya. Bayangkan satu kebaikan akan dibalas oleh Allah dengan 10 pahala. Begitu ya. Satu kebaikan 10 pahala. Dan bahkan bisa lebih dari 10 itu, bahkan 70 kali lipat dari yang kita lakukan. Itu. Jadi kalau kita ingin harta kita bisa kita bawa mati, ya maka harta kita itu disedekahkan, diwakafkan. Nah itu saya sedang ada gerakan wakaf, Kang Hidayat, gerakan wakaf tunai ya. Jadi kalau dulu kan seolah-olah wakaf itu kalau kita sudah punya tanah, punya lahan, baru kita wakaf. Sekarang enggak. Jadi wakaf itu bisa berupa wakaf uang, ya, wakaf tunai namanya. Jadi punya uang 10.000 pun bisa kita wakafkan. Ya, siapa nazirnya? Nazirnya adalah Badan Wakaf Indonesia. Terhimpun. Nah waktu itu saya dengan teman-teman seluruh ASN di Kanwil dan seluruh Jawa Barat, one shot wakaf, alhamdulillah terkumpul sampai 600 juta. Wow, Masya Allah. Gitu. Artinya sebenarnya kalau kita gerakkan ya, wakaf ini luar biasa. Ini wakaf itu adalah raksasa yang masih tidur, ya, raksasa yang masih tidur. Kalau kita mampu menggerakkan wakaf ini, insya Allah persoalan-persoalan keumatan itu akan bisa diatasi, ya. Masalah pendidikan, masalah apa namanya, masalah ekonomi, ya, ketertinggalan umat itu akan bisa terselesaikan kalau seluruh kita punya kesadaran baru tentang pentingnya berzakat dan berwakaf, itu ya, zakat dan wakaf itu. Kalau zakat itu adalah jangka pendek, gitu ya, bisa langsung sebagai sebuah operasional lah. Tapi kalau wakaf itu investasi jangka panjang, karena wakaf itu tidak bisa tidak boleh dihabiskan, ya, tidak boleh dihabiskan. Misalnya kita wakaf 10.000, maka uang 10.000 itu akan menjadi dana abadi. Uangnya tetap yang dipakai adalah pemanfaatan atas uang itu, hasil itu ya. Jadi kalau kita misalnya hari ini nih kita wakaf uang 10.000, maka uang 10.000 yang kita wakafkan itu sampai yaumul qiyamah tidak akan pernah hilang. Tetap ada. Karena apa? Karena yang digunakan itu adalah hasil dari pemanfaatan atas uang 10.000 itu. Seperti kita wakaf, misalnya wakaf tanah 1 hektar. Itu tidak boleh tanahnya itu dijual. Yang boleh digunakan itu adalah hasil atas tanahnya itu, gitu ya. Sehingga sampai yaumul qiyamah tetap terjaga. Nah, itulah investasi yang sangat menjanjikan, itu adalah investasi di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa kebaikan yang kita terus lakukan, karena itu akan menjadi istilahnya tabungan yang tidak pernah akan habis, begitu ya. Bukan hanya sekedar tabungan, tetapi deposito, bukan sekedar deposito, tapi investasi. Kalau investasi kan terus bergulir, makin maka dari itu dalam kesempatan ini ya kita diingatkan dari surah Al-Baqarah ayat 110 bahwa ada 2 pilar, yaitu sholat dan zakat. Apabila 2 pilar itu bisa kita lakukan, betul-betul kita tegakkan, maka bahagia, sejahteralah kehidupan kita dunia maupun akhirat, gitu ya. Kemudian kita diingatkan dengan investasi yang sangat menjanjikan, yaitu investasi kebaikan, karena pahalanya pasti akan kita peroleh di sisi Allah Subhanahu wa taala dan berlipat ganda. Saya rasa itu Coach Hidayat yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi tafsirah buat kita semua, menjadi bekal selama 1 minggu kita menapaki perjalanan kehidupan ini. Kita berdoa kepada Allah, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tetap istiqomah dalam kebaikan dan selalu dalam bimbingannya. Amin ya rabbal alamin. Al-afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Mudah-mudahan apa yang baru saja disampaikan oleh Pak Kiai, ya, itu menjadi motivasi bagi kita semua untuk bisa berbuat baik setiap hari, gitu ya. Karena
Allah membuka ruang begitu luas dan tentu tidak ada kesia-siaan dalam berbuat baik gitu ya. Kalau kita berbuat baik ingin dipandang manusia mungkin tidak terlihat oleh manusia karena keterbatasan manusia. Tetapi ketika berbuat baik tulus hanya karena Allah, tentu tidak ada yang sia-sia. Bapak Ibu, sahabat-sahabat semua, ada waktu untuk kita berdiskusi, berdialog ya dengan Pak Kiai. Tapi sebelum itu, ini ada pemikiran Pak Kiai karena saya agak sedikit khawatir dengan perkembangan zaman yang luar biasa ya. Sebelum nanti dibuka ruang diskusi untuk Bapak Ibu semua gitu ya. Karena kita hadir di era digital, sosial media begitu luar biasa, kemudian banyak hal-hal yang baru hadir di tengah-tengah kita gitu ya. Contoh sudah cukup lama tetapi ini menjadi sebuah polemik, misalnya kripto ya, yang kemudian terakhir ada lagi NFT terbaru gitu ya, sesuatu yang hadir di era kekinian yang mau tidak mau sesungguhnya ini kalau buat di anak-anak muda gitu ya bisa langsung sebagai early adopter gitu ya, dia nggak lagi mempertimbangkan baik buruk dan lain sebagainya, halal haram udah ya. Tidak sedikit saya jumpai anak muda yang ya tadi ya bermain kripto, yang kalau nggak salah beberapa waktu lalu MUI sempat menyampaikan ada poin tentang haram misalnya ya dan lain sebagainya. Nah ini permintaan Pak Kiai barangkali nanti bisa dihadirkan di Indonesia Mengaji kajian yang memang kita harus mengikuti sebuah perkembangan zaman untuk bisa menjawab gitu ya. Hal-hal yang tentu seperti belakangan gitu ya, ada anak muda kemudian melalui NFT non fungible token dia bisa langsung dapat miliaran gitu ya. Ini kan bisa membuat silap mata anak-anak yang ingin segera kaya gitu ya, anak-anak muda yang pengen instan dan lain sebagainya, siapapun sebetulnya, bukan cuma bicara yang muda. Tetapi ketika kaidah-kaidah ya tanpa memperhatikan, tanpa guidance nanti bisa jadi nanti terlanggar gitu ya. Mungkin ke depan Pak Kiai mohon izin barangkali dari Pak Kiai atau nanti Pak Kiai bisa referensikan, kita bisa buat kajian di luar ya, di luar jam khusus seperti malam ini, sesuatu yang bisa membantu percepatan pemahaman masyarakat agar ketika mau melangkah jangan sampai keliru. Mungkin bisa dibantu feedback-nya dulu dari Pak Kiai. Karena betul-betul ini sesuatu yang kalau saya waduh ya Allah, tanpa disadari gitu kan, kalau anak-anak yang era bukan cuma generasi milenial, sudah ke generasi Gen Z ini kan sudah betul-betul kalau yang tidak di pondok pesantren ya terpapar dengan sosial media begitu luar biasa. Mohon feedback-nya Pak Kiai sebelum kita buka sesi tanya jawab yang terkait dengan tema malam ini. Ya, baik, terima kasih Kang Hidayat. Jadi betul era digital ya, era teknologi informasi ini membawa banyak sekali disrupsi ya, tidak hanya di bidang teknologinya sendiri tapi juga di bidang ekonomi, di bidang agama ya, disrupsi luar biasa. Jadi pebisnis yang besar ya, kalau tidak bisa mengikuti perkembangan dia bisa gulung tikar ya di era sekarang ini. Begitupun juga dalam mindset kita sekarang harus betul-betul bisa. Tapi persoalannya adalah bagaimana dari sudut pandang syariah begitu ya. Seperti kripto misalnya, yang uang kripto yang digali dari digital ya, melakukan penambangan yang luar biasa. Ini kan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya, baru ada saat ini dan cukup membuat gelap mata banyak orang. Akhirnya banyak yang terjebak juga di sana. Saya kira perlu ada pembahasan secara khusus terkait dengan perkembangan teknologi digital dan perkembangan teknologi digital dalam pandangan sudut pandang ekonomi syariah gitu ya. Tidak hanya masalah kripto misalnya terkait dengan hal-hal lain. Saya kira perlu ada pembahasan khusus Kang Hidayat di luar kajian ini, penting sekali. Tapi memang prinsipnya kalau prinsip muamalah ya namanya, bisnis Islami atau bisnis berdasarkan syariah itu 3 hal
prinsipnya. Yang pertama adalah riba. Jadi kalau ada unsur-unsur riba sudah bisa dipastikan itu tidak boleh. Ya, kemudian yang kedua adalah tidak boleh ada yang namanya gambling, ya seperti perjudian. Nah ini kalau saya lihat kripto itu tinggi sekali gamblingnya, ya sehingga bisa membuat tadi ketidakpastian, gitu kan? Jadi istilahnya yaitu gambling. Kenapa perjudian itu kan gamblingnya itu? Kripto itu tinggi sekali kan ya? Gamblingnya luar biasa. Hari ini harga sekian, besok bisa jadi jatuh dan seterusnya. Kemudian yang ketiga jahalah. Jahalah itu ketidakpastian. Jadi dalam bisnis Islam itu tidak boleh ada sesuatu yang mengandung jahalah. Jahalah itu misalnya seperti kita beli ikan di kolam, kan nggak tahu ada berapa ikannya. Itu jahalah itu ya. Jadi bisnis ya 3 hal itu yang harus dihindari dalam bisnis syariah itu. Yang pertama adalah artinya sesuatu dikatakan syar'i dalam hal bisnis paling tidak tiga. Yang pertama adalah adamur riba, tidak adanya unsur riba di dalamnya. Kemudian yang keduanya adalah tidak adanya unsur gambling, ya. Kemudian yang ketiga adalah adamul jahalah. Saya kira nanti bisa dibahas secara khusus dalam ekonomi syariah. Tapi tadi ada pertanyaan yang bagus dari chat Pak siapa ya tadi? Apa bedanya hibah dengan wakaf? Ya betul, sangat berbeda. Kalau hibah itu misalnya saya menghibahkan uang sejumlah 1 juta, ya sudah bisa dipakai uang itu, bisa digunakan, bisa dihabiskan gitu ya, hibah namanya. Artinya lepas begitu. Tapi kalau wakaf, misalnya saya mewakafkan uang 1 juta kepada, makanya kalau wakaf kan harus ada nazir. Nazir itu yang mengelola, ya, mengelolanya. Karena wakaf itu untuk umat kalau wakaf itu. Kalau hibah itu bisa untuk perseorangan. Ya saya hibahkan nih ke Kang Hidayat, bisa dipakai oleh Kang Hidayat secara khusus. Tapi kalau wakaf itu tidak. Wakaf itu untuk umum, untuk umat, ya, tidak untuk perseorangan. Seperti misalnya saya mewakafkan tanah, ya, untuk masjid, misalnya. Kan masjid kan dipakai untuk umum, begitu ya. Beda dengan hibah. Kemudian kalau hibah itu bisa habis pakai. Kalau wakaf tidak boleh. Yang dipakai, yang dimanfaatkan itu manfaatnya. Misalnya saya tadi mewakafkan uang tunai 1 juta. Oleh nazir itu tidak boleh dihabiskan uangnya yang 1 juta itu. Harus tetap ada. Yang digunakan apa? Yang dipakai adalah hasil dari pengelolaan atas uang itu. Begitu. Sehingga dia menjadi dana abadi, ya. Tidak akan pernah habis sampai yaumul qiyamah uang itu. Ya, dana abadi. Karena yang dipakai nanti adalah hasil pengelolaan dari dana abadi itu, misalnya untuk investasi. Nah, nanti hasil dari investasinya itulah yang akan bisa digunakan untuk kemaslahatan. Itu ya. Itulah bedanya wakaf dengan hibah. Jadi kalau wakaf itu harus ada nazir, harus ada pengelolanya. Pengelola. Nah, kalau wakaf uang sekarang itu pengelolanya nazirnya adalah BWI, Badan Wakaf Indonesia. Nah, sekarang sudah membangun rumah sakit mata. Nah, itu dari wakaf tunai. Wakaf tunai lalu kemudian dikelola sehingga rumah sakit matanya kan bisa dihasilkan manfaatnya itu untuk terus bergulir. Nah, itu. Makanya sekarang ada ide gagasan berdasarkan Perpres itu dana abadi pesantren. Nah, itu bagus. Jadi bagaimana pemerintah menyiapkan dana abadi, ya, sekarang kan ada LPDP ya, itu kan dana abadi pendidikan itu. Itu konsepnya seperti wakaf itu. Jadi pemerintah menyediakan uang sekian yang kemudian pengelolaan atas uang itu digunakan untuk beasiswa. LPDP kan begitu. Itu konsepnya dana abadi. Nah, itu seperti wakaf itu, seperti wakaf itu. Ya, saya rasa itu. Pak Yai, kayaknya satu waktu juga ini kajian tematik tentang wakaf ya, karena tentu perlu kajian yang dalam juga gitu ya Pak Yai ya, waktu khusus tematik, dan ini menarik untuk dibahas secara khusus. Kita kembali membuka
ya sesi tanya jawab. Buat Bapak Ibu boleh silahkan chat. Ini sudah ada lagi dari Rida Romdiani. Maaf Pak Kiai, kalau wakaf ahli berlaku tidak di negara kita? Monggo Pak Kiai. Maksudnya wakaf ahli itu apa ya? Ibu Rida. Maaf, saya off kamera, Pak Kiai. Ya. Wakaf ahli itu wakaf yang diberikan kepada keluarga sendiri seperti mengelola yayasan atau pesantren, Pak Kiai. Mohon maaf, saya kurang enak badan jadi off kamera. Oke, baik, makasih Bu. Jadi kan prinsipnya gini, wakaf itu adalah kita memberikan sesuatu ya berupa harta kekayaan kita, baik berupa tanah atau apapun, yang mana itu kemudian diperuntukkan bagi kemaslahatan umat, ya. Dan itu kalau sudah diwakafkan itu tidak boleh dijual, gitu ya, tidak boleh dijual. Makanya saya beberapa kali sekarang kan ada tanah-tanah wakaf yang terkena proyek tol misalnya. Nah itu tidak boleh diganti uang, harus diganti dengan tanah lagi, gitu ya, dan bangunan lagi. Seperti misalnya masjid yang terkena proyek tol, maka pihak PPK itu tidak boleh bayar uang itu ke misalnya nazir ini saya bayarin, nggak boleh. Itu harus ada persetujuan dari kita untuk dicarikan lahan yang paling tidak sama nilainya, itu ya, dengan yang ada itu. Nah, ya kalau yang dimaksud wakaf ahli itu tadi begitu, itu maksudnya begini mungkin yang dimaksud adalah saya mewakafkan tanah untuk pesantren. Kan pesantren kan berarti umum, tetapi pengelolanya, pengelola itu nazir namanya. Nazirnya itu masih keluarga, nggak apa-apa. Nazirnya keluarga kita sendiri, nggak masalah. Nazir itu siapapun boleh. Itu pengelolanya berarti maksudnya. Pengelolanya ahli keluarga, nggak apa-apa. Gitu. Justru malah bagus kan begitu ya. Tapi sebagai nazir, dia harus memposisikan bahwa itu wakaf, gitu ya. Bukan milik sendiri, meskipun itu punya keluarga yang diwakafkan, maka itu sudah lepas, itu berarti sudah wakaf, tidak boleh diwariskan, gitu. Nah, ada peraturan undang-undang wakaf tentang nazir. Bagaimana ketentuan dari seorang nazir? Kalau meninggal seperti apa? Jadi wakaf itu harus kita daftarkan. Jangan hanya saya wakafkan, nah itu yang mengelola ya diproses melalui KUA. Dan nantinya ada akta ikrar wakaf. Kalau kita jual beli tanah kan ke PPAT ya, datangnya. Kalau kita mewakafkan tanah, itu datangnya ke kantor urusan agama. Karena kepala KUA itu adalah menjadi pejabat penandatangan ikrar wakaf. Itu. Jadi akta ikrar wakaf itu ditandatangan oleh kepala KUA. Dia punya tugas itu. Jadi datang ke KUA, saya mau mewakafkan tanah nih. Nah, siapa nazirnya? Nazirnya ini, ya, misalnya keluarganya, nggak apa-apa, dicatat. Nazirnya siapa? Nanti dibuat aktanya, gitu ya. Dari KUA itu, setelah dapat ikrar, itu bisa dilanjutkan ke BPN. Kalau tanah ya, wakafnya tanah ke BPN. Nanti BPN mengeluarkan sertifikat wakaf, itu Bu. Jadi boleh Bu, ya. Iya, ini kan di masyarakat saya masih berdebat gitu. Kalau wakaf ya wakaf aja, jangan setengah-setengah ke keluarga katanya gitu. Sedangkan ibu saya pengennya anaknya yang meneruskan begitu Pak Kiai. Ya, berarti nazirnya maksudnya Bu ya, pengelolanya adalah anak, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, tetapi tanah itu memang diwakafkan untuk umum, kan begitu ya? Iya, untuk pendidikan umum. Pak. Ya, pendidikan berarti kan untuk umum kan, untuk masyarakat gitu kan. Tapi nazirnya anak, nggak apa-apa, bagus. Justru itu nanti punya tanggung jawab. Tapi anak nazir, anak sebagai nazir tadi dia harus paham bahwa dia itu tugasnya adalah bagaimana mengelola tanah wakaf itu agar betul-betul berfungsi sesuai dengan tujuan dari wakafnya itu sendiri. Kalau tujuannya adalah untuk pendidikan, nazir harus bertanggung jawab untuk bagaimana agar wakaf itu berfungsi sesuai dengan tujuan tadi. Kalau memang untuk pendidikan ya harus dibangun, pendidikannya dikelola dengan baik, begitu. Dan itu. Jadi kalau yang dimaksud wakaf ahli itu begitu ya itu bagus, nggak masalah. Gitu Bu.
Ya. Iya, hatur nuhun Pak Kiai. Punten ya. Terima kasih ya Bu Ida. Ini baru tahu nih Pak Kiai, ternyata KUA bukan hanya urusan pernikahan ya Pak Kiai. Ya, tidak hanya nikah di KUA. Wakaf juga di sana. Ya. Iya, baru tahu ini malam ini Pak Kiai, Masya Allah. Ini saya mau sapa juga Pak Kiai, kita sapa Pak Kiai Rizal Yusuf Sukabumi nih. Waduh. Alhamdulillah. Narasumber Assalamualaikum kita. Pak Kiai. Masih di mute kayaknya. Masih termute Pak Ahmad, mohon dibantu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Kanbil. Malam, alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Kiai Rizal Sukabumi. Ya. Tambah cerah nih. Ya, itu ada pertanyaan lagi Kang Hidayat. Ya, Pak Yusuf Rizal tadi ada pertanyaan. Bagaimana kalau nazirnya pada meninggal gitu. Nah, Pak Rizal tuh mungkin bisa menjawab tuh. Langsung ditembak. Ya, silakan. Saya lagi di rumah sakit. Oh, makanya kok saya tengah dirawat. Mohon doa mudah-mudahan Allah. Masya Allah. Semoga cepat sehat. Semoga lekas sembuh Pak Rizal. Ya. Amin. Ya. Ya. Makanya kok kelihatan memang hoardingnya ya itu di rumah sakit. Masya Allah. Ya. Semoga dapat keberkahan dari kajian. Amin. Amin. Masya Allah, ini masih di rumah sakit pun menyempatkan diri untuk ikut kajian, Masya Allah. Luar biasa Pak Yai Rizal. Bangga Pak Yai Adib, pertanyaannya bisa langsung dijawab. Ya, jadi kan itu sama, ini juga kalau nazirnya sudah meninggal itu bisa diproses di KUA juga. Siapa penggantinya nanti akan ditunjuk. Kalau misalnya dari pihak wakif tidak menunjuk lagi nazir, maka bisa dicarikan oleh KUA. Udah nazirnya ini orangnya tanggung jawab gitu, nggak masalah. Jadi itu juga bisa dilakukan proses penggantiannya itu di kantor urusan agama juga terkait dengan keterangan nazir. Sudah nggak ada misalnya, silahkan disepakati gitu. Kalau ada satu tanah wakaf yang tidak ada, itu negara berkewajiban untuk menentukan nazir. Dalam ini Kementerian Agama tadi untuk menunjuk nazir, gitu ya, supaya harta wakaf itu tidak terbengkalai, gitu ya. Jadi makanya kita juga sedang melakukan proses penertiban nih, Kang Hidayat. Banyak sekali harta-harta wakaf kita yang tidak produktif, gitu ya. Padahal kalau harta wakaf itu kita produktifkan, luar biasa. Tadi saya sebut sebagai raksasa tidur, ya. Ini bisa mengatasi persoalan-persoalan keumatan yang luar biasa, gitu. Mungkin literasi kita tentang wakaf juga masih sangat terbatas, ya. Iya, betul itu, Pak Kiai. literasi kita. Literasi dan edukasi untuk masyarakat. Ya, itu tadi kita punya anggapan, waduh, saya mau wakaf tapi saya belum punya tanah. Gitu. Padahal dengan uang 10.000 sudah bisa kita wakaf sekarang, gitu, ya. Jadi gerakan wakaf tunai namanya. Nah, ini penting. Saya kira untuk umat Islam Indonesia, bahkan di negara-negara di Timur Tengah itu wakaf itu dikelola oleh kementerian tersendiri, Kementerian Wakaf namanya, karena saking dahsyatnya wakaf itu. Ya. Ada pertanyaan dari Pak Yakubu, Pak Yai. Ya. Bolehkah dari Ibu Dewi Novita, bolehkah saya ikut jadi anggota pewakaf seperti yang Pak Kiai sebutkan tadi? Saya ingin membantu saudara saya, seorang janda yang putra atau putrinya penghafal Al-Quran. Salah satu putrinya sudah hafal 30 juz. Mereka tidak punya pekerjaan tetap, sering makan hanya dengan telur ceplok, itu pun dari pemberian tetangga. Masya Allah. Ya, tentu sangat memungkinkan sekarang, Bu. Terbuka sekali, Bu Dewi, ya, untuk kita bisa berwakaf tadi. Di Kementerian Agama itu kita mendorong agar wakaf itu tidak hanya wakaf dalam bentuk uang, bisa wakaf Al-Quran, ya kan? Bisa wakaf apa saja, bahkan kita punya karya intelektual bisa kita wakafkan, gitu. Jadi wakaf itu banyak sekali konsepnya, ya, luar biasa. Nah, kalau ini harus menjadi perhatian kita semua. Kalau ada orang yang punya potensi penghafal Al-Quran seperti itu, kan sekarang banyak sekali dibutuhkan penghafal Al-Quran itu di lembaga-lembaga pendidikan.
bisa kita komunikasikan, bisa kita linkkan dengan lembaga pendidikan yang sangat membutuhkan para penghafal Al-Quran untuk menjadi ustaz penghafal Al-Quran. Apalagi ini sudah 30 juz. Sayang sekali kalau kita tidak manfaatkan ya ilmunya, potensinya ini. Saya kira bisa dihubungkan Kang Hidayat ya. Ya. Ada penghafal Al-Quran yang itu banyak sekali saya pondok-pondok pesantren yang mencari para penghafal Al-Quran yang siap menjadi ustaz. Dan termasuk di pesantren saya sendiri di sini. Kalau ada mau sini ke Majalengka, wah saya sangat welcome sekali. Itu Kang Hidayat. Ibu Dewi ya. Ya, Bu Dewi. Nanti bisa saya diinformasikan. follow up ini untuk Bu Dewi ya. Bisa diinformasikan. Ini sesuatu yang luar biasa. Kita sangat butuh sekali. Itu, insya Allah. Ya. Iya, boleh tuh saya tambahkan Pak Kiai. Ya, silakan Bu Dewi. Ya. Jadi yang putrinya ini lama ini telah juga kami usahakan gitu untuk bisa mengajar di pondok-pondok pesantren yang membutuhkan guru-guru untuk yang menghafal Al-Quran gitu. Cuma kendalanya putrinya ini tidak tamat sekolah, nggak punya ijazah apa-apa gitu Pak Kiai. Jadi itu kendalanya itu, tapi dia sudah hafal 30 juz gitu. Wah, sayang sekali. Karena mereka karena apa itu Bu, nanti Bu Dewi itu sekarang nggak masalah, bisa diikutkan program paket A, paket B, paket C, nanti sambil mengajar, sambil ikut program itu, sehingga dia akan punya ijazah nanti itu. Jadi banyak sekali saya kira jalan nanti bisa dikomunikasikan. Udah sekarang paket A sudah gitu. Sedang tahap masuk untuk ke paket B-nya. Oh, gitu. Yes, bagus. Atau gini, kalau kita punya lembaga yang sudah mewakafkan, bangunkan rumah tahfidz di situ, beliau, wah itu saya kira sangat banyak yang penting dikomunikasikan, silaturahmi. Mudah-mudahan ini jadi jalannya, Bu Dewi ya. Jadi jalan untuk tadi satu bagaimana kita memanfaatkan ilmu dari seorang hafizah tadi, gitu ya. Lalu kita juga membuka jalan. Nah, itu. Ini Pak Kiai Rizal kayaknya ada sesuatu yang mau disampaikan ini. Ya. Silakan Pak Kiai Rizal. Satu lagi boleh Pak Kiai? Silakan Bu Dewi. Ya. Ya, insya Allah nanti untuk Zoom selanjutnya saya akan mengundang beliau untuk hadir di sini. Ahlan wa sahlan. Biar berkenalan dengan kita, bisa bergabung di Indonesia Mengaji. Ya. Silakan Bu Dewi. Insya Allah, alhamdulillah. Ya. Terima kasih. Sama-sama Pak Kiai. Ya, sambil menunggu Pak Rizal terbuka mute-nya. Silakan Pak Kiai Rizal, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Bil telah mengingatkan kita dan membimbing kita melalui surah Al-Baqarah ayat ke-110 yang mengingatkan kita bahwa ibadah ritual dan ibadah sosial itu harus berjalan secara seimbang. Hablum minallah dan hablum minan nas pun harus seimbang, antara dunia dan akhirat pun harus seimbang. Kendati demikian, perasaan dalam hati kita ketika kita telah berbuat apapun seolah-olah ada rasa apakah ini akan menjadi kebaikan nggak ya buat kita gitu. Wa ma tuqaddimu li anfusikum. Jadi apa yang telah dilakukan oleh kita, tajiduhu indallah. Jangan merasa was-was lah, sedikit amal apapun lah, itu pasti akan ketemu lagi kepada kita. Sehingga mengingatkan bahwa sesungguhnya ketika kita memberikan kebaikan bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Dan menarik ketika Pak Kiai Adib mengajak dan membimbing kita ke arah yang lebih lebih berinvestasi jangka panjang. Teringat terhadap sebuah hadis, idza mata ibnu adama qata amalu illa min salasin. Ada 3 amal perbuatan ketika
walaupun sudah tidak ada, maka terus pahalanya mengalir. Dan itu salah satunya adalah sedekah jariyah. Ya, ini adalah al-waqfu, menjelaskan terkait dengan wakaf. Jadi wakaf walaupun kita tidak bisa memberi lagi, tapi pahalanya terus menerus. Karena ihbis aslaha wa tasaddaq samrotaha. Kriteria wakaf itu isbis aslaha wa tasaddaq samrotaha. Pokoknya dipegang, tetapi yang diambilnya adalah manfaatnya. Dan perkembangan wakaf sekarang itu ada bil uqud juga, Pak Kiai Edip, kalau kita melihat undang-undang yang ada, mohon arahan lebih lanjut. Jadi mewakafkan dalam jangka waktu tertentu. Pak Ade Hidayat punya pom bensin ya, diwakafkan selama 1 tahun, yang manfaatnya itu untuk pondok pesantren. Diambil lagi, dan itu diprosesnya di BWI, di Badan Wakaf Indonesia. Kita punya mobil nih, direntalkan 1 tahun biasanya, dikelola oleh BWI, ditunjuk nadirnya untuk pengelola kendaraan tersebut, setelah biaya operasional dan sebagainya, tapi mauquf alaihnya adalah untuk pondok pesantren. Untuk doa apa? Subhanallah. Mudah-mudahan semangat wakaf ini terus berada pada diri kita melalui surah Al-Baqarah ayat 10 ini. Ya, sehingga tadi wakaf jangan dilihat dari dulu banyak tanah hektaran gitu. Punya 1 senti juga 1 meter juga. Kalau wakafnya itu adalah untuk wakaf kebaikan. Dan sekarang ada wakaf produktif di mana pengelolaan wakaf itu semisal hotel, semisal pom bensin, yang mauquf alaihnya adalah untuk kepentingan diniyah, kepentingan agama, dan untuk kepentingan sosial lainnya. Perubahannya itu seperti apa yang disampaikan oleh Pak Kanwil tadi, ketika nadir itu tidak ada, ya melalui KUA, dan nanti BWI lah, Badan Wakaf Indonesia, yang akan mengganti siapa nadirnya. Karena ketika nadir berhalangan, meninggal dunia, atau nadir tidak mampu untuk melaksanakan apa yang diamanahkan oleh wakif, semuanya nanti akan dievaluasi oleh KUA, dan BWI, Badan Wakaf Indonesia, secara berjenjang nanti akan digantikan siapa mengelolanya. Intinya mudah-mudahan ibadah ritual dan sosial kita tetap bisa terjaga, dunia dan akhirat kita pun bisa tetap terjaga melalui wakaf ini. Amin. Begitu mungkin Pak Kiai yang dapat saya seringkan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan keberkahannya bisa menjadi sebab apa yang kita harapkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk keberadaan kakak saya yang tengah sakit pada kesempatan ini. Mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari istimewa kita pada kesempatan ini. Amin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yai Rizal. Ini ada beberapa pertanyaan lagi Pak. Ada dari Pak Mariono. Assalamualaikum, maaf Pak Kiai, misal ada tanah untuk buat masjid, sehingga dari warga ambil per meter atau menyumbang untuk instalasi air, termasuk wakaf. Terima kasih. Wah, ini saya salah membacanya atau bagaimana ini? Misal ada tanah untuk buat masjid, sehingga dari warga ambil per meter atau menyumbang untuk instalasi air, termasuk wakaf. Ya, mungkin maksudnya gini kan. Ya, pakai lebih bisa. Silakan pakai. Ya, kan sekarang kan biasanya kita lelang gitu. Silakan yang ada yang mau wakaf bangunan gitu ya, 1 meter sekian gitu. Oh iya. Wakaf untuk masjid, kita mau membebaskan lahan nih. Ada yang mau, ya itu boleh-boleh saja, itu sah-sah saja. Dan itu bagian dari proses wakaf juga. Dan itu termasuk dalam kategori wakaf. Jadi, saya mewakafkan 5 sak semen. Ya itu boleh, karena kan nanti dalam bentuk bangunan. Jadi selama bangunan itu masih bisa digunakan, maka pahalanya akan terus mengalir ya sebagai wakaf gitu. Dan betul kata tadi yang disampaikan oleh Pak Kiai Rizal, bahwa sekarang itu berkembang ijtihad tentang wakaf, tidak hanya dalam bentuk tanah tadi, bisa berupa uang, bisa juga kita punya uang itu
saya mau wakafkan, misalnya hanya 1 tahun saja dalam bentuk pengelolaan investasi gitu, yang nanti hasilnya itu untuk itu bisa, jadi berjangka itu. Jadi sekarang sudah sangat banyak sekali produk-produk wakaf yang sekarang, jadi uangnya balik lagi ke kita, tapi hasil yang tadi dikelola itu selama 1 tahun itu itulah wakaf kitanya di situ. Jadi betul itu yang disampaikan oleh Kang Rizal tadi, Pak Kiai Rizal. Tadi ada pertanyaan yang menarik juga, saya baca di chat itu ya. Bagaimana ada yang mau wakaf, namun salah seorang ahli warisnya tidak mau menandatangani surat keterangan ahli waris. Bagaimana Pak Kiai? Nah, ini persoalan-persoalan ini bisa dikonsultasikan dengan KUA. Nanti memang ada banyak persoalan, ada juga yang sudah lama diwakafkan, tetapi karena tidak tertulis, lalu digugat oleh ahli waris. Ini banyak terjadi. Ya, status hukumnya gimana ya? Kalau secara hukum Islam ya itu wakaf gitu. Ahli waris yang menggugatnya ya itu tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Tentu memang kalau hukum di dunia ya apa yang tertulis ya. Begitu, bisa menang di pengadilan. Itu di pengadilan dunia. Tapi di pengadilan akhirat ya tetap kalau memang statusnya itu meskipun tidak tertulis, kalau orang tuanya sudah mengikrarkan bahwa ini kita wakafkan, yaitu wakaf. Gitu. Maka dari itu dari KUA harus membantu proses pembuatan akta ikrarnya, gitu ya. Ahli warisnya pun harus membantu orang tuanya yang sudah berusaha untuk mewakafkan untuk tidak boleh diganggu gugat, gitu ya, karena akan berakibat pada tadi ya wallahu a'lam itu kan, tidak akan berkah lah kira-kira begitu, ya kan? Meskipun secara hukum duniawi menang, ya tetapi apakah dia tidak takut dengan pengadilan Allah? Begitu ya. Nah, ini banyak terjadi Kang Hidayat, banyak terjadi ya. Jangankan yang belum ada tertulisnya, yang sudah ada tertulis dalam bentuk sertifikat pun banyak seringkali terjadi gugatan-gugatan terhadap harta wakaf oleh ahli waris. Memang dulu harganya nggak seberapa, di pinggir jalan sekarang sudah miliaran, itu kan sangat menggiurkan gitu. Kayak di Cirebon itu ada sebuah masjid ya, yang masjid itu memang populer, terutama kalau sudah di bulan puasa itu paling enak untuk i'tikaf. Nah, karena tadi persoalan secara hukumnya itu ya, tertulisnya tidak ini, digugat oleh ahli waris, dibongkar masjidnya sekarang. Gitu ya. Sampai hari ini tidak dibangun apa-apa, itu nggak tahu itu ya. Nah, itu ya miris ya kejadian-kejadian tentang itu. Ya memang secara pengadilan dunia bisa menang, tapi kita kan ada pengadilan Allah di akhirat ya, maka dia tidak takut dengan pengadilan itu. Ya memang kalau orang yang sudah gelap mata sudah susah sih dibilangin tidak takut segala macam. Iya, nggak akan masuk begitu. Maka dari itu ya kita harus proteksi harta-harta wakaf, kita bantu untuk bisa diproses secara legal gitu. Harus sampai pada sertifikat. Kalau tanah itu sampai pada sertifikat PPN begitu ya, supaya aman begitu dari sisi. Jadi tadi kalau bicara tentang ahli warisnya tidak mau, ya itu tadi seperti itulah kejadiannya. Jangankan yang belum tertulis, yang sudah tertulis dalam bentuk akta ikrar pun bisa kalah di pengadilan kita. Ya tapi itu pengadilan dunia, ya kan? Kita bicara pengadilan Allah gitu. Jadi bagaimana ya, susah kalau ahli warisnya tidak mau, gimana mau mewakafkan kalau ahli warisnya tidak mau, apalagi kalau belum tertulis, karena yang punya hak kan ahli waris begitu ya, seperti itu. Kecuali kalau sudah tertulis ada akta ikrarnya, kita dari pihak KUA, BWI bisa mempertahankan gitu seperti itu. Pak Yai, ada satu pertanyaan lagi dari Pak Dadan FKDT Sumedang nih Pak Yai. Mohon maaf Pak. Ya. Kalau ganti status dari hibah ke wakaf apa bisa? Kembali ke yang ininya. Kalau saya sudah menghibahkan misalnya ke seseorang, ya itu berarti sudah hak milik seseorang itu. Nah,
orang yang diberi hibahnya kalau dia kemudian menjadikannya menjadi wakaf itu bisa saja. Tapi kalau hibah itu kan berarti sudah diberikan kepada seseorang, gitu ya statusnya. Tapi ini bisa dibahas lebih lanjut ya, karena status hibah itu bisa saja hibah itu bersyarat ya. Saya mau menghibahkan ini, tapi dengan catatan ini dipakai untuk kebaikan. Kalau saya dipakainya untuk kejelekan, saya bisa ambil lagi. Itu bisa hibah begitu, gitu ya. Hibah itu bisa begitu. Saya kan menghibahkan motor ke kamu kan untuk kebaikan. Nah, kalau kamu gunakan untuk yang enggak, saya ambil lagi lah. Itu bisa hibah tuh begitu. Seperti itu hibah itu. Seperti di pemerintahan juga gitu. Misalnya Pemda menghibahkan tanah ke Kementerian Agama misalnya. Nah, Kementerian Agamanya tidak dipakai gitu, tidak dibangun-bangun, itu bisa diambil lagi hibah begitu. Nah, kalau misalnya pemiliknya kemudian mengambil lagi, lalu kemudian saya diwakafkan aja, bisa saja. Kalau tadi, tapi sesuai dengan ketentuannya ya, seperti apa dulu posisinya, begitu. Gitu. Ya, tanpa disadari sudah 2 menit menjelang pukul 9. Ternyata kajian tentang wakaf ini menarik dan sepertinya harus ada kajian khusus lagi Pak Kiai ya, karena sekalian sosialisasi yang lebih masif ke masyarakat gitu ya, bahwa ternyata ada instrumen kebaikan yang sesungguhnya kalau dipahami dengan baik, ya tentu orang akan berpikir, waduh ya ternyata 10.000 pun sekarang kan bisa gitu ya, mewakafkan dengan uang 10.000, dan itu menjadi satu hal yang terus mengalir gitu ya, apalagi kalau pengelolaannya baik gitu ya, sehingga nggak pernah ada habisnya ya, seharusnya kan nggak ada habisnya memang gitu ya, karena yang digunakan adalah yang dari hasilnya, dari hasil pengelolaannya. Tapi tadi catatannya Kang Hidayat, ya, sementara ini undang-undang wakaf, kalau wakaf tunai itu nazirnya masih BWI ya, nazirnya itu BWI. Kalau wakaf yang lain itu bisa nazirnya perseorangan. Jadi nazir itu, ini nanti kita bahas lebih lanjut ya. Nazir itu pengelola, itu bisa perorangan, bisa corporate, ya, bisa lembaga. Tapi untuk yang wakaf tunai, undang-undangnya masih mengatur, karena ini karena nanti ada, supaya tidak bertentangan dengan OJK dan lain sebagainya, menghimpun uang. Itu tidak boleh ya, permodalan segala macam. Nah, tapi kalau yang wakaf itu makanya masih diatur sedemikian rupa, itu BWI yang jadi nazirnya itu, begitu, gitu. Sementara Kang Hidayat, ya. Baik, jadi insya Allah mungkin tetap pakai satu saat kita akan coba bahas lebih mendalam gitu ya, supaya pemahaman masyarakat utuh dan juga jangan juga mentafsirkan sendiri kemudian action sendiri gitu ya, malah nanti berbahaya kan. Karena sudah ada payung hukum yang jelas, ada lembaga yang kemudian diamanahkan untuk bisa menjalankan hal tersebut, sehingga hal ini tentu harus dipahami dengan baik oleh masyarakat. Jadi mudah-mudahan insya Allah nanti ada kajian khusus untuk Indonesia Mengaji kaitannya dengan wakaf ya, dibahas dari A sampai Z gitu ya, lebih mendalam lagi. Dan untuk Ibu Dewi Novita ya, tentu kita kalau siapapun ya penghafal Al-Quran wajib ya bagi kita gitu ya untuk terpanggil untuk membantu Indonesia Mengaji. Insya Allah ya Bu, kita akan sama-sama bagaimana membantu saudara ibu tersebut gitu ya, agar ya siapapun penghafal Al-Quran harus mendapatkan kemuliaan bukan hanya di akhirat tapi juga di dunia insya Allah gitu ya. Pak Kiai, sudah tepat pukul 21.00, mungkin ada closing statement sekaligus doa agar semua yang hadir, termasuk ya kita doakan kakak dari Pak Yai Rizal agar bisa segera dipulihkan, disembuhkan, dan bisa beraktivitas normal kembali. Monggo Pak Kiai. Baik, terima kasih. Jadi dari ayat 110 surah Al-Baqarah ini kita bisa mengambil pelajaran yang sangat penting, yaitu untuk kehidupan kita, yaitu tentang perintah sholat dan zakat, ya, itu harus melekat dalam kehidupan kita. Kemudian kita juga meyakini bahwa investasi yang terbaik adalah investasi kebaikan, yang pasti itu pahalanya akan kita peroleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang melakukan kebaikan sekecil apapun, pasti kebaikan itu akan kita dapatkan pahalanya. Begitupun juga dengan kejelekan, ya.
Jadi dengan ayat ini, maka setiap kebaikan yang kita lakukan sesungguhnya itu adalah kembali manfaatnya kepada diri kita sendiri. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah untuk istiqomah dalam hidayahnya, ya, istiqomah dalam menjalankan seluruh perintahnya dan menjauhi seluruh larangannya, dan kita semua diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sakit semoga diberikan kesembuhan segera oleh Allah. Masalah apapun yang kita hadapi, semoga Allah berikan kemudahan untuk dapat mengatasinya, dan hajat kita dikabulkan oleh Allah, dan terutama anak-anak kita, keturunan kita diberikan turunan yang soleh dan solehah, zuriyah thayyibah yang menjadi cahaya untuk kehidupan kita. Marilah kita tutup dengan sama-sama berdoa. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafa'ina wa karimina wa fakhrina wa lana Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ya Allah, jadikanlah perkumpulan kami ini perkumpulan yang penuh dengan keberkahan-Mu ya Allah. Jadikanlah perkumpulan kami ini perkumpulan yang penuh dengan hidayah-Mu ya Allah. Jadilah perkumpulan kami ini, perkumpulan Indonesia Mengaji, menjadi perkumpulan yang senantiasa mendapatkan bimbingan-Mu, mendapatkan hidayah-Mu, mendapatkan cahaya ilmu Al-Quran, dan senantiasa dalam lindungan dan ridho-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Berikanlah kepada kami jalan keluar dari segala persoalan yang kami hadapi ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami. Ya Allah, kabulkanlah segala cita-cita kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami semua adalah hamba-hamba-Mu yang soleh dan soleh. Hamba-hamba-Mu yang selalu bersyukur atas segala nikmat yang telah Engkau berikan, serta bersabar atas segala ujian yang Engkau berikan kepada kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah kekuatan kepada kami untuk senantiasa mentaati seluruh perintah-Mu ya Allah, menjauhi segala larangan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, birahmatika astaghis, birahmatika astaghis. Rabbana la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah, wa la 'aiban illa satarta, wa la hamman illa farajtah, wa la darran illa kashaftah, wa la maridan illa syafaitah, wa la daynan illa qadaita, wa la hajatan hiya laka ridan illa qadaitaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah mengumpulkan kami dalam perkumpulan yang baik ini, kumpulkanlah kami kelak di hari kiamat di dalam surga-Mu ya Allah. Di dalam surga-Mu ya Allah, di dalam surga-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Siril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih Coach Hidayat. Terima kasih seluruh sahabat Indonesia Mengaji. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai Adib, dan tentu kita doakan beliau ya selalu diberikan kesehatan, kekuatan, Amin. Dan terus bisa membersamai kita setiap minggu malam untuk mentadaburi Al-Quran. Insya Allah mudah-mudahan malam ini ya keilmuan yang kita dapatkan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan keseharian kita, terutama khususnya seminggu ke depan ya. Mudah-mudahan Pak Kiai sehat sehingga minggu depan bisa kembali hadir di kajian tematik kita. Mari sama-sama kita tutup majelis ilmu malam ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nuhun Pak Kiai, terima kasih. Sami-sami, nuhun sadayana.
semuanya sehat semua. Jadi rekan biaya hatur nuhun bisa. Assalamualaikum, terima kasih hatur nuhun. Jazakallahu khairan kasiron. Qabil tu nampi abdi ilmu jeung sanes kantena. Afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha